Ya, pemirsa, jelang Hari Besar Keagamaan, kebutuhan parsel untuk diberikan kepada rekan kerja dan kerabat semakin meningkat. Kondisi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh tangan-tangan terampil sebagai peluang usaha musiman yang menguntungkan. Setiap tahun saat menjelang Hari Raya, rutinitas masyarakat hampir selalu sama, dengan membeli dan membagikan hampers untuk keluarga, teman, atau rekan kerja. Namun harga hampers yang semakin mahal membuat sekumpulan teman di kantor mulai berpikir untuk membuatnya sendiri, sehingga dari sinilah ide usaha ini berawal. Berbekal modal patungan 5 orang dengan dana masing-masing 1 juta rupiah, mereka memulai bisnis hampers dengan total modal awal 5 juta rupiah. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membuat contoh produk dan menawarkannya ke teman-teman di kantor. Promosi awalnya dilakukan secara sederhana melalui WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Awalnya bisnis ini berfokus pada repacking kue. Mereka membeli kue kering dari toko, kemudian memasukkannya ke dalam toples dan mengemasnya dengan kotak-kotak yang dibeli secara online. Namun seiring berjalannya waktu, mereka terus berinovasi. Di tahun kedua, pengemasan mulai berubah. Jika sebelumnya hanya menggunakan kotak sederhana, kini hampers mereka dikemas dengan besek, sebuah anyaman bambu yang dibungkus dengan kain tiller. Selanjutnya di tahun ketiga ini mereka kembali berinovasi dengan penggunaan keranjang-keranjang unik sebagai kemasan utama. Pengusaha hampers Latria, Putri Hardini, mengaku dalam menggeluti usaha hampers ini tentunya memiliki beberapa tantangan. Di awal usaha, karena produk yang dijual merupakan kue repacking, ada beberapa keluhan konsumen tentang kualitas dan tampilannya. Namun hal itu menjadi motivasi untuk terus berkembang dan mencoba sesuatu yang baru. Sekarang hampers yang ditawarkan tidak hanya berisi kue, tapi juga produk lain seperti dinner set, tempat makan, minum, dan keramik berkualitas. Meski sudah memasuki tahun ketiga usahanya, model penjualan mereka masih sama, yaitu berdasarkan pesanan. Setiap tahun mereka membuat contoh hampers dengan rentang harga berbeda, mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000. Foto produk tersebut disebarkan melalui WhatsApp dan Instagram Story. Namun konsumen juga bisa melakukan pemesanan jenis hampers sesuai kebutuhan dan anggaran. Meskipun pesaing semakin banyak, khususnya toko kue terkenal yang menjual hampers sendiri, usaha ini terus bertahan dan berkembang. Bahkan Lebaran tahun ini pesanan sudah mencapai 150 hampers dan bisa terus bertambah. Hingga saat ini bisnis hampers Latria masih dikelola sendiri tanpa karyawan, hanya dengan bantuan keluarga. Namun harapannya ke depan usaha ini bisa semakin besar dan mampu merekrut pekerja untuk membantu produksi. Setiap tahun kan rutinitasnya kita suka bagi-bagi hampers kan kalau kita beli hampers sendiri itu kan lumayan harganya. Jadi di situ kita mikir gimana kalau kita bikin sendiri. Terus dari kita bikin sendiri, kita coba tawarin ke teman-teman dulu, teman-teman di kantor. Kalau untuk range harga ada yang dari 100, 120 sampai 300. Awalnya tuh kita repack sih. Jadi kita beli kue, itu kue kering, kita repack, kita toplesin, terus kita beli kemasan yang kayak kotak-kotak biasa yang buy online itu, kita pertamanya kayak gitu. Ini udah tahun ketiga, sekarang kita inovasinya lebih ke keranjang-keranjang kayak gini. Kalau tahun kedua tuh kita masih kayak besek, tahu besek kan ya bang? Nah besek, jadi di dalam besek kita isi toples, terus kita bungkus pakai tile kayak gini. Tapi tahun ini kita nggak pakai besek lagi, tapi udah bentuk kayak gini, keranjang-keranjang gini. Melalui perjalanan usaha hampers Latria yang digeluti Putri Hardini ini, menunjukkan sebuah usaha yang berawal dari sebuah ide sederhana namun dikelola dengan baik kini menjadi bisnis yang semakin menjanjikan dan diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.